Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi Pak Rumadi dalam proses perekrutan calon anggota KIP untuk 2013-2017. Bapak sudah mengikuti tahapan-tahapan dan sekarang sampai pada tahapan hari ini ya, di mana kita akan melakukan wawancara karena ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Pak Rumadi. Baik. Dalam wawancara ini akan terbuka Pak, jadi akan ada kamera dan sebagainya. Dan sebelum kita mulai bertanya, saya ingin Bapak menyampaikan 1-2 menit kenalan terlebih Bapak. Ya, terima kasih. Saya Rumadi, lahir di Jepara, Jawa Tengah, 43 tahun yang lalu. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syariatul Jakarta. Tapi karena sebagai dosen saya masih punya banyak waktu untuk melakukan aktivitas. Kemudian biasanya saya kemudian beraktivitas di Wahid Institute sampai sejak tahun 2005 sejak Wahid itu didirikan sampai sekarang saya masih beraktivitas di sana di luar jam kewajiban saya mengajar di kampus. Dan terakhir posisi saya di Wahid Institute sebagai koordinator program sejak tahun 2009 sampai sekarang. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Pak Prawoto, siapa silakan? Baik, Pak Mas Rumadi. Mengapa sih Mas harus ada komisi informasi? Nggak repot-repot ya? Kenapa itu perdebatan itu? Pemerintah akhirnya ngalah itu kenapa? Kira-kira kenapa? Menurut saya ini bagian dari negara demokrasi ya, yang harus menjamin hak asasi manusia, dan salah satu hak itu adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik, karena itu menjadi bagian dari hak dia. Oleh karena itu menurut saya sebuah negara demokrasi tidak mungkin dia menyembunyikan sesuatu gitu dan tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang memang itu adalah bagian dari hak dia. Yang kita tahu selama masa Orde Baru, hal itu nyaris tidak didapatkan oleh masyarakat secara memadai. Oleh karena itu dengan adanya komisi informasi, adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, saya kira memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh itu informasi publik yang memang menjadi hak dia. Itu sebetulnya kan sudah ada peradilan tata usaha negara. Kalau ada dispute, sudah ada peradilan umum yang merupakan sebuah rute apabila ada sengketa. Itu kalau terkait dengan kebijakan, misalnya lembaga negara membuat kebijakan, kemudian ada pihak-pihak yang dirugikan, dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Tetapi menurut saya informasi terkait dengan informasi publik itu tidak persis seperti itu. Gitu. Jadi memang menurut saya harus ada satu lembaga yang memastikan bahwa termasuk misalnya terjadi sengketa mengenai informasi publik, dan memang selama ini sengketa informasi publik ya yang saya amati terjadi di sekitar ada lembaga-lembaga negara yang merasa lembaga publik yang merasa informasi itu tidak perlu di-share kepada masyarakat, tapi masyarakat secara dalam pikiran masyarakat yang mempunyai kecerdasan, dia merasa bahwa informasi itu adalah bagian dari hak dia, sehingga terjadi sengketa misalnya. Dan selama ini menurut saya PT Pengadilan Tata Usaha Negara itu tidak mempunyai kompetensi untuk mengurusi persoalan yang sekarang ini diselesaikan oleh Komisi Informasi. Gitu. Itu. Menurut saya begitu. Baik, Bu Yosi. Maaf ya Pak Rumadi, kelihatannya kalau dilihat dari situ Bapak banyak bergelut di aspek kebebasan agama gitu ya, aspek syariah, seperti itu. Kalau menurut Bapak, apakah ada relevansi antara keterbukaan informasi ini dengan relevansi positif atau negatif dengan 2020? Kalau
dari disiplin ilmu yang saya pelajari ya, itu ada keterkaitan. Ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang kalau di dalam hasanah Islam, apa yang saya geluti selama ini itu yang disebut sebagai hifdzuddin, memelihara agama, itu termasuk memelihara, menjaga dan memastikan kebebasan beragama. Di bawah itu ada yang disebut dengan hifdzul aql, memelihara nalar publik gitu. Dan memelihara nalar publik itu antara lain adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Itu bagian dari merawat kecerdasan publik gitu. Jadi menurut saya apa yang saya geluti selama ini itu tidak, mungkin isunya agak berbeda ya, tetapi frame-nya saya kira sama. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apa kelebihan yang Bapak tawarkan yang akan menjadikan KIP itu nantinya akan menjadi lembaga lebih baik? Saya ingin begini, KIP itu menjadi lembaga yang menjadi lembaga yang disegani oleh masyarakat gitu. Menjadi lembaga yang kredibel gitu. Oleh karena itu untuk melakukan itu supaya KIP itu menjadi lembaga kredibel, pertama-tama KIP harus menjadi lembaga yang secara internal itu kuat, dari sisi struktur itu kuat. Kemudian yang kedua, saya ingin juga KIP itu memberikan informasi, melakukan asistensi ya kepada seluruh lembaga publik, baik lembaga publik negara maupun non negara, untuk memastikan bahwa mereka itu menyediakan informasi publik. Gitu. Selama ini asistensi itu lebih banyak ke lembaga-lembaga negara, ke departemen, kemudian memastikan setiap departemen, setiap kementerian mempunyai PPID dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut saya yang agak kurang adalah memberikan asistensi kepada lembaga-lembaga publik non negara gitu, termasuk lembaga-lembaga keagamaan yang saya kira juga mereka juga tidak bisa lari dari kewajiban untuk menyediakan informasi publik gitu. Nah, pertanyaannya tadi kalau menurut Bapak perlu penguatan internal, perlu untuk melakukan asistensi kepada masyarakat secara umum gitu Pak. Kelebihan Bapak apa di sana untuk mewujudkan itu? Saya tidak bisa mengatakan saya punya kelebihan tertentu ya untuk melaksanakan apa yang tadi saya sampaikan. Tetapi saya punya komitmen dan saya akan fokus untuk memperkuat ini, bahwa bagaimanapun komisi informasi itu adalah komisi yang sangat penting, sehingga harus diurusi dengan harus dikelola dengan sangat serius gitu. Dan saya merasa selama ini saya cukup fokus di dalam menangani isu yang selama ini saya geluti. Apa yang selama ini saya lakukan ya aktivitas saya selama ini saya fokus pada isu-isu hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan kebebasan beragama. Dan meskipun seperti yang tadi saya katakan, isu mengenai informasi publik saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi dengan apa yang selama ini saya geluti gitu. Frame-nya tetap sama, isu hak asasi manusia. Kalau begitu Bapak bersedia untuk mundur atau absen dari berbagai kegiatan yang lain selama Bapak menjabat? Ya, saya sudah direkomendasikan oleh direktur saya. Itu berarti dia sudah saya sudah komunikasi. Dan karena saya di Wahid itu sudah cukup lama, sudah tahun 2005 sampai sekarang. Dan saya merasa untuk kiprah dalam wilayah itu sudah banyak sekali generasi-generasi baru yang muncul, dan saya merasa ada bidang baru yang harus saya geluti, hanya sedikit bergeser dari sisi isunya saja. Kalau mengajar itu menjadi bagian dari kewajiban saya. Saya tidak bisa kalau melepaskan mengajar. Saya PNS, tapi kalau saya kira kita semua tahu kewajiban ngajar saya itu paling 1 minggu saya hanya mengajar 3-4 kelas. Bahkan misalnya semester ini saya hanya mengajar 1 hari, misalnya dari pagi sampai siang, dan waktu saya masih banyak yang kosong dalam arti kewajiban ngajar tadi ya, yang selama ini saya gunakan untuk aktivitas di lain. Dan apa yang selama ini saya lakukan juga menunjang dari karir akademik saya. Jadi apa yang saya lakukan di luar kampus
Gitu. Itu pada dasarnya menunjang dari karir akademik yang selama ini saya ikuti. Baik. If we have a discussion regarding the right of information, especially the constitution right in Article 28F and also 28G, Article 2 in our constitution, there is a three pillars of the rights. The first is the freedom of information, reflected on Undang-Undang KIP. The second one is the freedom of speech, that's reflected on the pers, journalism, and also the broadcasting industry. And the third one is the due process of law. What's your opinion regarding this one? Yeah, I think three pillars is very important. There is no democracy state without freedom of information. There is no democracy without freedom of speech. Yeah, I think 10 or 15 years ago, I think we have to enforce. Yeah, we have to enforce and we guarantee that people can get positive information, get freedom to speech, and I think not only three pillars, but also freedom of religion. I think one of the important thing in constitution. Like as well as I have many activities about that. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, monggo Pak Danang. Ya. Pak Romadi, kira-kira nanti apa yang Anda lakukan kalau seandainya terpilih menjadi Komisi Informasi? Apa berdasarkan pengamatan Anda yang selama ini terjadi, kemudian apa yang Anda lakukan? Sebenarnya pada periode ini kan ada yang lebih besar nilai tambah dibandingkan periode pertama. Ya, saya tidak tahu bagaimana detailnya Komisi Informasi yang ada sekarang ya. Saya hanya membaca sejumlah dokumen. Misalnya saya membaca laporan tahun 2011 dari Komisi Informasi, kemudian saya mengikuti sejumlah berita mengenai apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat selama ini. Saya melihat Komisi Informasi periode pertama sudah meletakkan dasar yang menurut saya cukup baik. Misalnya sudah kita punya undang-undang, kita punya PP, kemudian Komisi Informasi juga sudah membuat paling tidak 2 peraturan ya menyangkut persoalan ini, peraturan Komisi Informasi. Nah, menurut saya penguatan struktur tadi ya ke dalam dengan memperkuat sumber daya manusia itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, seperti yang saya katakan, memberikan yang lain misalnya, ada data yang lain misalnya sekarang ini baru 20 provinsi yang mempunyai Komisi Informasi Daerah. Saya kira ke depan harus dipastikan bahwa semua provinsi mempunyai Komisi Informasi Daerah. Jadi masih ada 13 provinsi itu harus dipastikan bahwa mereka mempunyai Komisi Informasi. Kemudian melakukan asistensi terhadap sejumlah kementerian, bukan hanya menyediakan informasi standar, tapi perlu peningkatan kualitas informasi yang disediakan. Gitu. Saya kira kita juga perlu memberikan apresiasi misalnya kepada sejumlah kementerian, misalnya secara serius mereka menyediakan informasi publik. Gitu. Jadi misalnya kementerian-kementerian yang ala kadarnya yang menyediakan informasi dengan kementerian yang secara serius untuk menyediakan informasi, saya kira harus ada perbedaan cara melihat. Gitu. Artinya saya ingin Komisi Informasi ini juga memberikan ada reward and punishment terhadap paling tidak memberikan informasi kepada publik. Saya kira selama kemarin Komisi Informasi sudah melakukan itu, tapi menurut saya ke depan perlu diperkuat. Kemudian yang terakhir saya kira seperti yang tadi saya katakan, melakukan asistensi kepada lembaga badan publik non negara itu harus lebih diperkuat. Gitu. Saya selama ini belum melihat sosialisasi kemudian
memperkuat bagaimana supaya badan-badan publik non negara itu menyediakan informasi. Itu selama ini saya belum melihat arah yang kuat ke sana gitu. Oleh karena itu kalau misalnya saya dipercaya untuk terlibat dalam komisi ini, di samping tadi meningkatkan kualitas informasi di PPID, di sejumlah kementerian, kemudian di lembaga-lembaga negara yang lain, saya kira melakukan asistensi, kemudian sosialisasi dan mendampingi sejumlah badan publik non negara, kayak misalnya kayak ormas keagamaan dan lain sebagainya, termasuk LSM, saya kira itu menjadi hal yang sangat penting. Saya kira itu. Pak Rumadi, menurut Anda pribadi, secara pribadi, kekuatan dan kelemahan Anda itu apa? Banyak orang mengatakan saya tidak terlalu cerdas sebenarnya, tapi saya punya ketekunan. Itu kekuatan Anda itu? Ya, barangkali itu. Kelemahan Anda apa? Kalau kelemahan saya orang termasuk orang yang agak lamban untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru, gitu. Jadi misalnya untuk bekerja dalam komisi informasi, saya sudah pastikan bahwa saya membutuhkan waktu agak mungkin ada orang yang cepat menyesuaikan diri gitu ya dengan situasi baru, tapi saya termasuk tipe orang yang agak lamban untuk menyesuaikan itu. Tetapi begitu tune in, saya akan bisa masuk ke dalam hal. Terakhir ini dari saya, ini yang terakhir kan. Pak, saya pernah dengar dari seorang yang memang saya kagumi di Inggris, untuk menjadi seorang pejabat publik ada 3 syarat. Yang pertama integritas, kedua integritas, dan ketiga integritas. Saya ingin tahu dari Pak Rumadi, integritas macam apa yang diperlukan untuk jadi seorang komisioner? Menurut saya menjadi seorang komisi, saya nggak tahu apakah integritas yang dibayangkan itu ada dalam diri saya atau tidak. Tapi menurut saya memang pertama dia bersih, ya, bersih dari berbagai macam persoalan, baik persoalan menyangkut aspek pribadi maupun persoalan yang terkait dengan misalnya tidak punya cacat moral, tidak punya track record yang terkait dengan misalnya jejak korupsi dan lain sebagainya. Tapi hal yang jauh lebih penting dari itu menurut saya adalah dia fokus dan tahan dengan berbagai macam godaan. Gitu. Saya tidak tahu apakah menjadi orang yang tahan dengan godaan itu. Ya, saya yakin pasti akan ada godaan-godaan yang memungkinkan saya misalnya akan noleh kanan, noleh kiri. Gitu. Tapi sejak awal saya menyadari bahwa berbagai macam godaan, termasuk godaan-godaan yang memungkinkan akan mendegradasi moral saya, sehingga saya tidak lagi mempunyai kredibilitas untuk bicara atas nama Komisi Informasi. Saya sejak awal menyadari itu dan saya akan berusaha untuk fokus dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dengan kepada saya sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, saya kira cukup, Mas Rumadi. Terima kasih dan tolong diikuti pengumuman dari Pansel ya di situs. Apakah nanti panjenengan tahap selanjutnya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selesai. Saya surat masalah. Oh, udah kok. Ini belum tak tulis ya. Pak. Bikin catatan aja dulu. Ya. Besok habis